Eh, Miftah dan juga teman-teman sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pakaiannya agak terlalu formal. Sebenarnya saya biasanya nggak begini ya, kemudian pakai jeans, pakai kaos, cuman ini tadi lagi ada acara jadi terpaksa. Mau dititip tadi juga nebeng sama Bang Boy, jadi terpaksa saya pakai ya. Udah dicopot. Sebentar Bang, ya hadir di tengah-tengah kita Bapak Kapolda Banten, Bapak Brigjen Boy Rafli, terima kasih. Tadi saya paksa-paksa duduk di depan, beliau nggak mau. Luar biasa nih, bersahaja jenderal kita. Tepuk tangan. Ya, silakan Bang. Terus terang malam ini saya merasa cukup terhormat bisa hadir di hadapan teman-teman sekalian karena saya selalu bergairah kalau melihat anak-anak muda yang punya kemauan, punya mimpi, punya angan-angan, karena semuanya apa yang kita dapatkan tentu harus didasarkan kepada mimpi. Nah memang topik kita malam ini adalah mengenai digital war. Dan saya melihatnya seharusnya teman-teman di sini kita tentu berharap bahwa digital war dalam perspektif saya sebagai pelaku bisnis, kebetulan saya memang backgroundnya lama di dunia bisnis konvensional, berbeda dengan Pak Zaki. Nanti saya akan bercerita bagaimana dampak daripada digital war dan impact dan juga proyeksi kita terhadap perubahan landscape bisnis ke depan. Ya, ada adik sekalian ya, mungkin sebagian besar adik-adik saya ya. Nah, memang keponakan. Nah kita kebetulan saya dari Transcorp, di City Corps itu kita punya line bisnis yang cukup banyak ya, ada retail, ada financial, ada entertainment, ada tour and travel, ada airlines. Kebetulan yang menjadi tanggung jawab saya sebelumnya saya adalah di financial institution, saya sebelumnya backgroundnya adalah managing director di bank, kemudian saya sekarang justru memegang di property entertainment, tour and travel karena kita punya Antatur, Viatur. Nanti saya akan cerita dampak daripada digital terhadap bisnis-bisnis yang kami kelola. Dan juga saya kebetulan juga di Garuda Indonesia, jadi nanti saya akan bercerita. Tentu ada dua, ada sekalian ada threat, ada juga opportunity. Tadi Pak Zaki melihat dari perspektif distribution models. Jadi kalau kita bicara bisnis, teman-teman sekalian, bisnis itu terjadi kalau ada produk dan ada market, betul nggak? Kemudian terjadinya bisnis ketika produk itu sampai di marketnya. Nah yang menjembatani produk sampai di market itu namanya distribution models. Bagaimana produk ini kita distribusikan. Saya melihat digital dalam perspektif saya adalah sebagai distribution models. Lalu apa dampaknya teman-teman sekalian? Kalau kita bicara bisnis, traditional bisnis atau sebelumnya, cost terbesar dalam membangun bisnis itu adalah distribution. Produk bisa kita dapatkan, tetapi membangun distribution itu membutuhkan cost yang luar biasa. Saya kasih contoh misalkan, untuk membangun satu toko pakaian, kita mungkin mesti invest miliaran rupiah. Karena tokonya harus penuh dengan pakaian, setuju nggak? Kita harus beli rukonya paling sedikit, atau kita beli toko, contohnya kita ke ITC, kita sewa toko, dan kalau ada adik tahu, kalau kita sewa di, kebetulan saya sekampung sama Pak Miftah ya, dari Padang, kalau kita misalkan ke Tanah Abang, itu satu toko itu bisa sewanya 500 juta setahun. Itu sewa. Jadi distribution itu merupakan faktor paling mahal di dalam membangun sebuah bisnis. Teman-teman sekalian. Saya ingin membawa perspektif kita melihat digital as an opportunity. Ya. Lalu kalau kita lihat kembali, perbedaan daripada traditional models bisnis, itu catchment areanya terbatas. Kalau kita punya toko di Selipi, paling banyak orang yang datang itu dari Kebun Jeruk, Palmerah, betul nggak? Petamburan, ya. Nggak mungkin orang tiba-tiba dari Maluku mau beli baju ke Selipi misalkan. Artinya distribution kita yang kita kelola sudah cost-nya mahal. Kemudian juga jarak jangkaunya itu terbatas. Inilah yang menyebabkan kenapa cost of distribution merupakan biaya termahal di dalam kita membangun sebuah bisnis. Lalu sekarang tiba-tiba Pak Zaki mengintroduce satu marketplace yang baru, model distribution model yang baru, yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan mungkin oleh manusia, yaitu dengan e-commerce ya teman-teman sekalian. Mungkin kita melihat, kalau kita melihat e-commerce-nya sebagai satu bisnis, mungkin kita akan berpikir berapa banyak investasi yang dilakukan oleh Pak Zaki untuk kita memiliki sebuah e-commerce mungkin ya. Artinya dan juga tidak mungkin
misalkan 2.000 atau 20.000 orang semua punya e-commerce. Almost impossible. Ya. Tetapi coba melihat dari balik sisi yang berbeda. Betapa mudahnya dengan adanya distribution model yang baru dengan digital, betapa mudahnya kita menjadi entrepreneur. Ini yang harusnya kita lihat dari perspektif yang berbeda. Saya berharap sebagian besar yang datang di sini adalah melihat digital sebagai sebuah opportunity untuk menjadi seorang entrepreneur. Anda bayangkan sekarang untuk memiliki satu toko pakaian, berapa modalnya kira-kira? True digital. Mungkin 200.000 kita bisa punya satu toko pakaian yang kita bisa jual seluruh dunia. Gampang sekali, kita bikin 5 model, kita foto, masukin di bukalapak.com, kita punya toko yang bisa kita punya distribution channel di seluruh dunia. Ini yang saya harapkan sebetulnya, bahwa ini adalah opportunity buat kita semua untuk meng-create kita menjadi seorang entrepreneur dengan cost yang sangat kecil. Cost yang sangat murah. Bayangkan itu baru Bukalapak. Kalau misalkan kita bilang, wah Pak, kalau saya mau punya brand saya sendiri, kita berapa banyak sekarang orang yang menjual produknya through Instagram. Itu juga digital. Berapa banyak orang yang menjual through Twitter. Artinya kita harus melihat digital sebagai sebuah evolusi di dalam distribution model di dalam dunia bisnis. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Tetapi adik-adik sekalian, digital juga harus kita pahami juga sebagai sebuah industri yang highly competitive. Ini harus kita juga memahami itu. Kalau traditional model, misalkan contoh saya punya Carrefour, ya, bukan saya, Pak CT yang punya Carrefour ya. Jadi kita punya Carrefour. Saingannya mungkin 5-6, ya Hypermart misalkan ya kan, hanya beberapa. Sehingga tingkat kompetisinya juga tidak sehebat, itu yang pertama. Yang kedua, suppliernya juga terbatas. Supply terhadap produknya terbatas. Tapi true digital, Anda bayangkan mungkin Pak Zaki sekarang punya pelapak itu. Saya rasa mungkin berapa ribu sekarang Pak? 500.000. Ya kita bisa bayangkan ada 500.000, mungkin kalau dikategorikan untuk apa namanya item atau model yang sama, misalkan toko baju saja, mungkin saya rasa lebih dari 3.000. Artinya industri ini di samping industrinya sendiri, tetapi produknya juga very kompetitif. Lalu siapa yang memenangkan ya pertarungan di dalam digital model bisnis ini? Itu adalah tadi orang-orang yang kreatif. Harus teman-teman ingat ya, bahwa kalau dalam kita berjualan meng-create produk itu ada namanya product life cycle ya. Ada mulai dari dia di-develop, ya di-introduce, kemudian dia growth, kemudian dia mature, kemudian dia decline. Ini sebuah siklus di dalam satu produk. Kalau dulu satu siklus produk ini mungkin takes 5 tahun, artinya sebuah produk dia mulai decline itu 5 tahun. Sekarang mungkin 3 bulan dia sudah decline, sudah mature dan decline. Kenapa? Offeringnya terlalu banyak. Jadi saya men-challenge saudara sekalian, yang pertama adalah manfaatkan digital sebagai suatu opportunity bagi kita. Kesempatan kita untuk mengambil, meng-create diri kita sebagai seorang entrepreneur. Itu nomor satu. Yang kedua, untuk memenangkan kompetisinya diperlukan tingkat kreativitas yang tinggi. Ya. Market, ingat, bisnis itu terjadi apabila kita mampu memahami behavior daripada market kita. Dan market behavior berubahnya sangat cepat saat ini. Mungkin Pak Zaki lebih tahu ya, sangat cepat. Kenapa? Perubahan behavior itu di-drive oleh apa? Experience dan pengetahuan. Mungkin dia sudah dapat pengetahuan through digital. Dia sudah pernah mengalami, menyebabkan ekspektasinya juga berubah. Karena itu kuncinya, keywordsnya nomor satu, digital adalah harus dilihat sebagai sebuah opportunity untuk kita mengembangkan bisnis. Yang kedua, untuk memenangkan kompetisi, sekarang sangat diperlukan, ditantang adalah kreativitas kita untuk memenangkan kompetisi. Saya kasih perbedaan kepada adik-adik sekalian bahwa terjadi perubahan distribution models ya, yang dialami oleh industri. Contoh misalkan, ya kan, industri televisi. Televisi sekarang mengalami karena share, kita umpamakan share of iklan itu 1 triliun. Dulu mungkin share itu 90%-nya lari ke televisi, sekarang mungkin tinggal 50%. Kenapa sisanya lari ke digital ya, bisa ke YouTube, kemana-mana. Akibatnya industri ini juga mulai ya mengalami declining. Saya kasih lagi contoh di Garuda misalnya atau di industri airlines ya. Saat ini 40% dari penjualan tiket ya
salah satu airlines yang ada dalam grup kami, itu dikuasai oleh Traveloka. Can you imagine? Ya. Jadi memang digital ini tidak bisa lagi kita lihat ya sebagai bukan sebuah kesempatan. Nah, mungkin itu aja ya. Waktunya masih ada nggak? Oh, masih ada. Jadi ini yang perlu kita lihat, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi cobalah kita memanfaatkan kesempatan menjadi entrepreneur melalui digital ini. Nah, mungkin nanti kita bisa session tanya jawab sebagai pembuka. Mungkin saya bisa sampaikan segitu dulu Pak Miftah ya. Mudah-mudahan nanti banyak ada yang tanya dan lain-lain, kita bisa elaborate lebih jauh. Tetapi saya berharap tentunya yang hadir di sini bukan sekedar tahu apa itu digital atau tahu tempatnya Pak Zaki. Kalian create tempatnya Pak Zaki, it takes time, ya Pak Zaki. Lebih baik, lebih mudah menjadi pelapak misalkan, ya kan? Jadi coba lihat ini as an opportunity. Pak Zaki memberikan kesempatan yang luar biasa bagi kita semua untuk menjadi businessman, businesswoman, dan dengan modal yang kecil, ya 200.000 cukup. Ya, nah ini Pak Miftah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.